Pernah nggak sih kalian melihat kakek atau nenek kita, atau mungkin orang tua sendiri yang tadinya lincah, suka jalan-jalan pagi menyusuri komplek perumahan, menyapa tetangga dengan senyum ramah, bahkan kadang masih kuat mengangkat cucu-cucunya yang mungil, tiba-tiba jadi susah banget bergerak. Kakinya mulai gemetar waktu mau berdiri dari posisi duduk yang nyaman di sofa, atau pas jalan cuma beberapa langkah udah ngos-ngosan dan butuh pegangan erat ke dinding atau meja terdekat. Rasanya sedih banget ya melihat orang yang kita sayangi kehilangan kemandiriannya sedikit demi sedikit. Aku sering banget mikirin ini, gimana caranya ya biar mereka tetap sehat, kuat, dan bisa menjalani hari-hari tanpa harus selalu bergantung sama orang lain, tanpa merasa jadi beban bagi kita. Perasaan itu pasti berat banget buat mereka, dan juga buat kita yang melihatnya. Masalah ini tuh kayak benang kusut yang rumit dan bikin pusing. Awalnya mungkin cuma keluhan pegal biasa setelah beraktivitas sedikit, terus jadi kesemutan yang sering datang tiba-tiba di ujung-ujung jari kaki. Lama-lama, otot kaki rasanya kayak gak punya tenaga sama sekali. Mau berdiri dari kursi aja rasanya butuh perjuangan yang luar biasa. Sampai kadang harus minta bantuan anak atau cucu untuk menarik tangan mereka. Bayangin deh betapa gak nyamannya perasaan mereka. Mau ambil minum di dapur jadi mikir 2 kali karena takut jatuh di perjalanan yang terasa begitu panjang. Mau ke kamar mandi aja rasanya jauh banget dan butuh waktu yang lama. Bahkan tiap langkah terasa begitu berat. Belum lagi rasa cemas yang terus menghantui kalau sampai terpeleset atau jatuh karena kehilangan keseimbangan yang bisa berakibat fatal di usia senja. Ini bukan cuma masalah fisik yang terlihat, tapi juga berpengaruh banget ke mental dan semangat hidup mereka. Rasa mandiri yang tadinya ada, pelan-pelan mulai terkikis, digantikan oleh perasaan tak berdaya dan kadang putus asa. Nah, ini dia masalah yang sering banget aku temuin dan bikin aku penasaran setengah mati, bahkan sampai terdorong buat mencari tahu lebih dalam. Setelah ngobrol sama banyak teman yang juga punya pengalaman serupa dengan orang tua mereka, baca-baca di internet dari berbagai sumber populer yang terpercaya, dan bahkan sempat konsultasi sama beberapa ahli gizi dan kesehatan, aku nemuin satu hal penting yang bikin aku tercengang. Ternyata banyak banget lansia ngalamin masalah kaki gemetar dan sulit berdiri ini bukan cuma karena faktor usia yang emang nggak bisa kita lawan, tapi seringkali ada kaitannya sama nutrisi yang kurang pas, atau lebih tepatnya, kekurangan nutrisi esensial tertentu. Iya, betul, makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu punya peran super duper penting, bahkan di usia senja sekalipun. Dan ini bukan cuma teori belaka yang muluk-muluk loh, ada penjelasan ilmiahnya yang gampang banget kita pahami, bahkan buat kita yang gak terlalu paham soal kedokteran. Coba deh kita bahas sedikit biar makin jelas dan kita semua bisa mengerti akar masalahnya. Kalian tahu magnesium kan? Mineral satu ini tuh kayak mandor yang super sibuk di tubuh kita, terutama buat otot dan saraf. Magnesium berperan penting banget dalam lebih dari 300 reaksi biokimia di tubuh kita setiap harinya. Salah satunya yang paling krusial adalah mengatur fungsi otot dan saraf. Kalau tubuh kita kekurangan magnesium, otot bisa jadi kram, tegang, lemas, atau bahkan gemetar nggak terkontrol, seperti yang sering kita lihat pada lansia. Nah, ini dia salah satu biang keladi utama kenapa kaki lansia sering gemetar dan rasanya nggak bertenaga. Magnesium juga bantu menjaga irama jantung tetap normal, menjaga tekanan darah agar tetap stabil, dan mendukung sistem kekebalan tubuh kita biar nggak gampang sakit. Pokoknya penting banget deh, ibaratnya kayak baut kecil tapi fungsinya vital banget buat kestabilan mesin. Selain magnesium, ada juga yang namanya protein. Ini sih udah nggak asing lagi di telinga kita, sering dibilang sebagai bahan bakar atau pembangun tubuh. Protein itu ibarat batu bata utama buat membangun dan memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak, termasuk otot kita. Seiring bertambahnya usia, massa otot kita cenderung menurun secara alami. Ini disebut sarkopenia, sebuah kondisi yang wajar, tapi bisa diperlambat dan diatasi. Kalau asupan protein kurang, penurunan
masa otot ini bisa jadi lebih cepat dan parah. Akibatnya, otot jadi lemah, gampang capek meskipun cuma bergerak sedikit, dan jelas dong kekuatan buat berdiri atau berjalan jadi berkurang drastis. Jadi, bayangin, kalau dua nutrisi penting ini, magnesium dan protein, kurang secara bersamaan, gimana otot kaki kita bisa berfungsi optimal? Nggak heran kalau kaki jadi gemetar, lemas, dan susah diajak kompromi. Terus, masalah sirkulasi darah juga sering jadi penyebab kesemutan dan rasa kebas di kaki yang bikin gak nyaman. Kalau peredaran darah gak lancar, otomatis nutrisi dan oksigen yang seharusnya sampai ke sel-sel otot dan saraf dengan baik, jadi terhambat. Akibatnya, otot jadi kelaparan dan kehausan, sehingga nggak bisa bekerja maksimal. Makanya sering muncul keluhan kesemutan yang bikin nggak nyaman, bahkan bisa sampai nyeri yang menusuk. Semua ini saling berkaitan erat, kayak rantai yang panjang dan kompleks. Satu mata rantai lepas atau rusak, yang lain ikut terganggu, dan akhirnya seluruh sistem bisa bermasalah. Ini yang bikin aku makin penasaran, apa ada solusi sederhana yang bisa memutus rantai masalah ini? Nah, setelah aku dalami lebih jauh dan mencari tahu dari berbagai sumber, ternyata ada seorang ahli gizi yang sering banget bantu lansia dengan masalah mobilitas, namanya Dr. Rahmat Widodo. Beliau ini punya reputasi yang baik dan sering memberikan rekomendasi nutrisi yang praktis dan mudah diterapkan. Dr. Rahmat punya rekomendasi yang super jitu dan bikin aku langsung mikir, kok bisa ya sesederhana itu tapi efeknya luar biasa? Dr. Rahmat ini sering banget menekankan pentingnya nutrisi yang tepat buat lansia, terutama dalam mengatasi masalah mobilitas yang seringkali dianggap wajar akibat usia. Beliau bilang, kita nggak perlu nyari suplemen mahal yang harganya bikin kantong bolong, atau obat-obatan yang rumit dengan efek samping yang belum tentu kita tahu. Solusinya ternyata ada di dapur rumah kita sendiri loh, di bahan makanan yang sehari-hari kita temui. Penasaran kan, kok bisa cuma sarapan doang bikin perubahan sebesar itu? Ini dia bagian yang bikin aku paling semangat. Jadi gini, Dr. Rahmat Widodo merekomendasikan 2 makanan rumahan yang kaya akan magnesium dan protein, dan juga mudah dicerna oleh tubuh lansia yang mungkin punya sistem pencernaan yang sedikit berbeda. Apa itu? Tara, ini dia makanan rahasia yang bikin heboh, bubur kacang hijau dan tahu kukus. Iya, kalian nggak salah dengar, makanan yang udah akrab banget sama lidah kita, yang sering kita anggap cuma camilan biasa di sore hari atau pelengkap menu, ternyata punya kekuatan luar biasa buat memulihkan kekuatan kaki lansia. Mari kita bedah satu persatu. Bubur kacang hijau itu kan terkenal banget dengan kandungan seratnya yang tinggi, vitamin penting, dan mineral esensial. Dan yang paling penting, kacang hijau ini adalah sumber magnesium yang bagus banget. Ingat kan tadi kita bahas peran magnesium buat otot dan saraf? Nah, kacang hijau ini bisa jadi penolong utama yang memberikan asupan magnesium alami. Selain itu, kacang hijau juga punya protein nabati yang cukup tinggi dan kualitasnya baik. Jadi, dalam satu mangkuk bubur kacang hijau yang hangat dan lezat, kita udah dapat 2 nutrisi penting sekaligus, magnesium untuk fungsi otot dan saraf yang optimal, serta protein untuk membangun dan menjaga massa otot. Luar biasa kan? Siapa sangka makanan sesederhana ini punya segudang manfaat. Terus, tahu kukus. Ini juga nggak kalah hebat dan nggak kalah sederhana. Tahu itu kan terbuat dari kedelai, yang merupakan sumber protein nabati premium. Protein dari tahu ini gampang banget dicerna dan diserap tubuh, sehingga cepat banget buat membangun ulang otot-otot yang mulai melemah atau memperbaiki sel-sel yang rusak. Selain protein, tahu juga mengandung mineral lain seperti kalsium yang penting buat kesehatan tulang dan zat besi yang berperan dalam pembentukan sel darah merah dan mencegah anemia. Kalau dikukus, tahu jadi lebih lembut teksturnya dan mudah dikonsumsi oleh lansia yang mungkin punya masalah gigi, gusi, atau pencernaan yang sensitif. Jadi,
kombinasi bubur kacang hijau dan tahu kukus ini tuh kayak duet maut yang saling melengkapi dan menguatkan. Dr. Rahmat bilang, dengan mengonsumsi makanan ini secara rutin, terutama sebagai menu sarapan pagi, lansia bisa merasakan perbaikan signifikan dalam waktu yang relatif singkat. Bahkan, ada beberapa pasien beliau yang melaporkan pemulihan kekuatan kaki, mulai dari berkurangnya gemetar hingga kemampuan berdiri yang lebih stabil dalam waktu sekitar 12 jam setelah mulai rutin mengonsumsi bubur kacang hijau dan tahu kukus. Tentu saja, ini bukan sulap yang instan ya teman-teman. Ini adalah proses bertahap di mana tubuh mulai mendapatkan nutrisi yang selama ini kurang, sehingga sel-sel dan otot bisa berfungsi lebih baik. Dalam 12 jam itu, tubuh mulai menyerap magnesium dan protein secara efisien, sirkulasi darah mulai membaik karena tubuh mendapatkan nutrisi yang mendukungnya, dan otot-otot yang tadinya lapar dan lemas mulai kenyang dan mendapatkan energi. Hasilnya, rasa gemetar berkurang, kesemutan mereda, dan yang paling membahagiakan, kemampuan untuk berdiri mandiri kembali perlahan-lahan. Kebayang nggak sih, dari yang tadinya susah banget berdiri, harus dibantu, harus berpegangan kuat-kuat, tiba-tiba bisa berdiri sendiri lagi dengan lebih stabil. Bahkan, mungkin bisa jalan perlahan tanpa pegangan untuk mengambil sesuatu yang dekat. Itu kan rasanya kayak dapat hadiah yang nggak ternilai harganya. Bukan cuma buat mereka, tapi juga buat kita sebagai keluarga. Kebahagiaan mereka yang bisa kembali mandiri adalah kebahagiaan kita juga. Dan yang paling penting, solusi ini tuh alami, murah meriah, dan gampang banget didapat. Nggak perlu resep dokter yang rumit, nggak perlu biaya yang mahal untuk suplemen atau terapi khusus. Cukup dengan mengubah menu sarapan pagi sedikit, kita bisa melihat perubahan besar yang berdampak positif pada kualitas hidup mereka. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana sih tips praktisnya biar makanan ini bisa gampang banget kita terapkan di rumah dan gak cuma jadi wacana aja? Aku tahu, kadang niat udah ada di ubun-ubun, tapi eksekusinya yang bikin males atau bingung mau mulai dari mana. Tenang aja, aku udah siapin tips yang gampang banget diikuti, bahkan buat kalian yang paling gak suka masak sekalipun. Anggap aja ini resep rahasia dari sahabat kalian. Pertama, soal bubur kacang hijau. Kalian bisa bikin bubur kacang hijau yang versi lebih sehat dan ramah lansia. Gimana caranya? Kurangi penggunaan gula pasir yang berlebihan. Ganti gula pasir biasa dengan sedikit gula aren atau madu alami. Atau bahkan nggak usah pakai gula sama sekali kalau memang lansia yang mengonsumsi nggak terlalu suka manis dan lebih suka rasa gurih alami. Ingat, gula berlebihan itu nggak baik buat kesehatan secara umum, apalagi buat lansia yang rentan terhadap berbagai penyakit. Terus, kalau biasanya pakai santan kental yang banyak, coba deh ganti dengan santan encer atau bahkan susu nabati seperti susu almond atau susu kedelai tanpa gula. Ini bisa mengurangi lemak jenuhnya, tapi tetap memberikan rasa gurih yang enak dan tekstur yang creamy. Cara bikinnya juga gampang banget kok. Rendam kacang hijau semalaman, sekitar 8-12 jam, biar cepat empuk dan gak perlu waktu lama merebusnya. Besok paginya, tinggal buang air rendaman, lalu rebus kacang hijau yang sudah mengembang itu dengan air bersih, sampai mekar dan lembut. Tambahkan sedikit daun pandan biar wangi dan menggugah selera, dan bumbui sesuai selera, sedikit gula aren atau sejumput garam untuk penyeimbang rasa. Kalau mau lebih praktis lagi, kalian bisa pakai metode 5-30-7. Rebus 5 menit, matikan api dan diamkan 30 menit, lalu rebus lagi 7 menit. Dijamin cepat empuk. Jangan lupa, porsinya jangan terlalu banyak sampai kekenyangan ya. Cukup 1 mangkuk ukuran sedang aja sebagai sarapan yang bergizi. Bubur kacang hijau ini bisa jadi sumber energi yang stabil di pagi hari, sekaligus memberikan asupan magnesium dan protein yang dibutuhkan otot. Kedua, tahu kukus. Ini jauh lebih simpel lagi, nggak butuh keahlian khusus. Kalian cukup beli tahu putih yang berkualitas baik di pasar atau supermarket. Pilih tahu yang teksturnya padat tapi lembut, biasanya
biasanya tahu sutra atau tahu putih biasa yang bagus. Cuci bersih tahu tersebut, lalu potong-potong sesuai selera, bisa kotak-kotak atau memanjang. Kemudian, kukus tahu selama kurang lebih 10-15 menit sampai matang sempurna dan teksturnya jadi lebih kenyal tapi tetap lembut. Setelah matang, kalian bisa sajikan tahu kukus ini dengan sedikit saus tiram rendah garam atau taburan bawang putih goreng yang renyah, atau bahkan cuma sedikit kecap asin encer tanpa MSG. Hindari terlalu banyak bumbu yang macam-macam atau terlalu pedas ya, biar tetap sehat dan gampang dicerna oleh lansia. Tahu kukus ini paling enak dimakan selagi hangat, jadi nutrisinya juga lebih cepat diserap tubuh. Nah, pertanyaannya, seberapa sering sih harus dikonsumsi biar hasilnya maksimal? Dr. Rahmat menyarankan untuk menjadikannya menu sarapan rutin. Misalnya, 3-4 kali seminggu bubur kacang hijau dan sisanya tahu kukus. Atau bisa juga divariasi setiap hari. Hari ini bubur kacang hijau, besok tahu kukus. Yang paling penting adalah konsisten, karena nutrisi itu butuh waktu untuk bekerja dan memperbaiki sel-sel tubuh. Kalau cuma sekali-sekali atau seminggu sekali, efeknya mungkin nggak akan terlalu terasa maksimal. Jadi, kuncinya ada di konsistensi, kesabaran, dan komitmen kita untuk terus memberikan yang terbaik. Selain dua makanan utama itu, ada beberapa tips tambahan yang gak kalah penting buat mendukung kesehatan lansia secara keseluruhan dan mempercepat proses pemulihan. Pertama, pastikan mereka minum air putih yang cukup. Hidrasi itu penting banget buat melancarkan sirkulasi darah, membantu penyerapan nutrisi, dan memastikan semua organ berfungsi optimal. Kadang lansia suka lupa atau males minum karena takut sering ke kamar mandi, atau karena indera haus mereka sudah sedikit berkurang. Kita harus ingatkan dan sediakan air minum di dekat mereka. Bisa juga dengan menambahkan irisan buah seperti timun atau lemon biar lebih segar dan menarik. Kedua, ajak mereka untuk tetap bergerak aktif, sesuai kemampuan mereka tentunya. Jangan biarkan mereka cuma duduk atau tiduran terus-terusan, karena itu justru akan mempercepat penurunan massa otot. Gerakan ringan seperti jalan kaki di sekitar rumah selama 15-20 menit setiap pagi, senam lansia yang sederhana, atau bahkan cuma meregangkan otot di tempat duduk atau kursi, itu penting banget buat menjaga kekuatan otot dan kelenturan sendi. Tentu saja, sesuaikan dengan kemampuan dan kondisi fisik mereka ya. Jangan sampai memaksakan diri atau melakukan gerakan yang beresiko. Sedikit demi sedikit, yang penting rutin dan konsisten. Ketiga, pastikan mereka mendapatkan istirahat yang cukup dan berkualitas. Tidur yang nyenyak dan berkualitas itu penting banget buat proses pemulihan tubuh, regenerasi sel, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Kalau kurang tidur, badan jadi lemas, mood juga jadi nggak enak, dan proses penyembuhan bisa terhambat. Jadi, ciptakan suasana kamar yang nyaman, tenang, dan gelap, biar mereka bisa tidur nyenyak tanpa gangguan. Jauhkan gadget atau televisi dari kamar tidur. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, jangan lupa berikan dukungan emosional yang tulus. Kadang, rasa sedih, kesepian, atau merasa nggak berguna, itu bisa memperburuk kondisi fisik. Ajak mereka ngobrol, dengarkan cerita mereka, kenang masa lalu yang indah, atau lakukan aktivitas ringan bersama seperti membaca buku atau menonton acara TV kesukaan mereka. Dengan begitu, mereka merasa dicintai, dihargai, dan punya tujuan hidup, yang pada akhirnya bisa meningkatkan semangat hidup dan keinginan untuk sembuh dan kembali beraktivitas. Ini adalah terapi terbaik yang bisa kita berikan. Aku tahu, mungkin ada di antara kalian yang mikir, masa iya sih cuma sarapan doang bisa bikin perubahan drastis kayak gitu? Aku juga awalnya agak skeptis teman-teman, tapi setelah ngobrol sama beberapa orang yang udah nyobain dan baca testimoni dari pasien Dr. Rahmat, aku jadi yakin banget, ini bukan cuma soal makanan, tapi juga soal memberikan nutrisi yang tepat pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Bayangin deh, kalau tubuh kita itu kayak mobil sport yang canggih. Kalau bensinnya nggak sesuai, olinya kurang, atau spare partnya udah aus tapi nggak diganti, pasti performanya nggak akan maksimal kan? Sama kayak tubuh kita. Kalau nutrisinya nggak pas, apalagi buat lansia yang kebutuhannya beda dan proses penyerapan nutrisinya mungkin sudah menurun, ya wajar kalau ada masalah yang muncul.
betul. Tapi jangan salah, efeknya nggak cuma itu loh, ada lagi yang lebih keren. Dengan sirkulasi darah yang lebih lancar berkat nutrisi yang cukup, bukan cuma kesemutan yang mereda, tapi juga rasa nyeri di kaki bisa berkurang drastis. Otot-otot yang tadinya kaku dan tegang jadi lebih rileks dan fleksibel. Dan yang paling penting, mereka jadi punya energi lebih buat beraktivitas sehari-hari. Dari yang tadinya cuma bisa duduk diam di kursi, mungkin sekarang udah bisa bantu-bantu nyapu ringan di teras, atau sekedar jalan kaki ke taman depan rumah untuk menikmati udara pagi. Ini kan kemajuan yang luar biasa dan patut kita syukuri bersama. Coba deh, kita bayangin skenario ini lagi, biar lebih terasa dampaknya. Ada seorang nenek, sebut saja Nenek Siti, usianya sudah 75 tahun. Dulu, Nenek Siti ini aktif banget, suka berkebun, masak di dapur, dan ngajak cucu-cucunya jalan-jalan keliling komplek. Tapi setahun belakangan, kakinya mulai sering gemetar tak terkendali, terutama pas mau berdiri dari duduk. Kalau jalan, rasanya kayak nginjak kerikil atau kesemutan terus-terusan, bahkan sampai nyeri yang bikin dia meringis. Akhirnya, Nenek Siti jadi lebih sering duduk diam di kursi atau tiduran, semangatnya juga ikutan turun drastis. Anak-anaknya khawatir banget, udah coba berbagai cara, dari pijat sampai ramuan herbal, tapi belum ada yang mempan secara signifikan. Suatu hari, cucunya yang bernama Maya, seorang mahasiswa yang peduli dengan kesehatan lansia, nonton video atau baca artikel tentang Dr. Rahmat Widodo dan rekomendasi makanan rahasianya ini. Maya langsung semangat dan bilang ke ibunya, "Bu, gimana kalau kita coba ini buat nenek? Kan alami, murah, dan kayaknya masuk akal." Awalnya, Nenek Siti agak ragu. Paling cuma gitu-gitu aja, udah banyak yang dicoba kok nggak mempan. Tapi karena Maya dan ibunya terus meyakinkan dengan penuh kasih sayang, akhirnya Nenek Siti mau mencoba dengan hati yang sedikit terbuka. Setiap pagi, Nenek Siti sarapan semangkuk bubur kacang hijau buatan Maya yang manisnya pas dan gurihnya alami, kadang selang-seling dengan tahu kupus yang lembut. Minggu pertama, Nenek Siti belum merasakan perubahan yang signifikan pada kakinya, tapi dia merasa pencernaannya jadi lebih lancar dan badannya terasa lebih segar. Memasuki minggu kedua, Nenek Siti mulai menyadari sesuatu yang mengejutkan. Rasa gemetar di kakinya saat mau berdiri tidak separah biasanya, bahkan kadang hampir tidak terasa. Kesemutan juga mulai jarang datang dan intensitasnya jauh berkurang. Nenek Siti jadi penasaran dan mulai berharap, wah, jangan-jangan ini beneran nih ada efeknya. Hari demi hari berlalu, Nenek Siti terus rutin sarapan bubur kacang hijau dan tahu kukus. Setelah sekitar 1 bulan, dia merasakan perbedaan yang sangat jelas dan luar biasa. Kakinya tidak lagi gemetar saat berdiri, bahkan dia bisa berdiri sendiri tanpa pegangan selama beberapa menit, kemudian berjalan pelan ke kamar mandi tanpa bantuan. Jalan ke dapur untuk mengambil minum pun sudah bisa dilakukan tanpa rasa khawatir. Senyum di wajah Nenek Siti kembali merekah seperti bunga di musim semi. Dia jadi lebih semangat, bahkan mulai lagi menyiram tanaman di halaman depan rumah meskipun hanya sebentar dan perlahan. Ini kan bukti nyata bahwa perubahan kecil dalam pola makan bisa membawa dampak yang sangat besar dan positif pada kualitas hidup seseorang di usia senja. Kira-kira, apalagi ya manfaat tersembunyi dari makanan sederhana ini yang mungkin belum kita sadari? Selain kekuatan fisik yang kembali, ternyata ada juga efek positif yang signifikan ke suasana hati dan kesehatan mental loh. Ketika lansia merasa lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada orang lain, kepercayaan diri mereka akan meningkat drastis. Rasa bahagia, semangat hidup, dan tujuan untuk beraktivitas juga akan kembali tumbuh. Ini penting banget, karena kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik yang prima. Kalau hati senang, pikiran positif, tubuh juga jadi lebih sehat, dan proses pemulihan bisa berjalan lebih cepat. Mereka akan merasa kembali menjadi bagian aktif dari keluarga dan masyarakat. Mungkin ada di antara kalian yang bertanya, bagaimana kalau lansia punya alergi kacang atau kedelai, atau punya kondisi medis lain yang membatasi diet mereka? Nah, ini pertanyaan bagus dan sangat penting. Kalau memang ada alergi terhadap kacang hijau atau kedelai, tentu saja kita harus menghindari makanan tersebut. Tapi jangan khawatir, prinsipnya tetap sama. Cari makanan lain yang kaya magnesium dan protein, mudah dicerna dan alami.
Misalnya, untuk magnesium, bisa dari sayuran hijau gelap seperti bayam, tapi dimasak ya, jangan mentah karena bisa mengganggu penyerapan nutrisi, alpukat, pisang, atau biji-bijian seperti biji labu. Untuk protein, bisa dari telur rebus yang lembut, ikan yang dikukus atau direbus, hindari digoreng, atau daging ayam tanpa kulit yang dimasak sangat lembut dan dipotong kecil-kecil. Intinya, kita harus kreatif dalam mencari alternatif dan selalu konsultasikan dengan ahli gizi atau dokter jika ada kondisi khusus atau penyakit penyerta seperti diabetes atau tekanan darah tinggi. Mereka bisa memberikan panduan diet yang lebih spesifik. Ingat ya teman-teman, ini semua tentang memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang kita sayangi, yang sudah banyak berjuang dan berkorban untuk kita sepanjang hidup mereka. Sekarang giliran kita untuk merawat, mendukung, dan memastikan mereka tetap sehat dan bahagia di usia senja. Melihat mereka bisa kembali beraktivitas dengan mandiri, bisa tersenyum lepas tanpa rasa khawatir akan jatuh, itu adalah kebahagiaan yang tak terhingga dan tak bisa dibeli dengan uang. Yuk kita sama-sama bantu orang tua, kakek atau nenek kita biar tetap sehat, kuat, dan mandiri. Jangan pernah menyerah mencari solusi terbaik buat mereka, karena kadang solusi terbaik itu justru datang dari hal-hal yang paling sederhana, paling alami, dan paling dekat dengan kita, seperti makanan rumahan yang penuh nutrisi dan cinta. Jadi, mulai sekarang, coba deh ajak orang tua atau lansia di sekitar kita untuk mencoba perubahan sarapan sederhana ini. Ceritakan manfaatnya dengan bahasa yang mudah mereka pahami. Siapa tahu, ini adalah kunci rahasia yang selama ini mereka cari untuk mengembalikan kekuatan dan kemandirian mereka. Sedikit perubahan di piring sarapan setiap pagi bisa mengubah kualitas hidup mereka secara drastis, membuat hari-hari mereka lebih ceria dan penuh energi. Mari kita sebarkan informasi baik ini ke lebih banyak orang yang membutuhkan. Karena semakin banyak yang tahu, semakin banyak lansia yang bisa terbantu dan kembali menikmati masa tua mereka dengan sehat, aktif, dan penuh semangat. Jangan pernah remehkan kekuatan nutrisi yang tepat ya. Tubuh kita itu cerdas. Dia tahu apa yang dibutuhkan untuk berfungsi optimal, tinggal kita saja yang perlu belajar untuk memberikannya dengan benar. Aku harap cerita dan tips yang aku bagikan ini bisa bermanfaat dan menginspirasi buat kalian semua. Ingat ya, sedikit perubahan kecil yang konsisten bisa membawa dampak besar yang positif dan berkelanjutan. Mari kita jadikan momen sarapan ini sebagai investasi kesehatan jangka panjang untuk orang-orang tercinta kita. Jangan lupa, kalau kalian punya pengalaman serupa atau tips lain yang mau dibagikan, yuk tulis di kolom komentar di bawah. Aku penasaran banget dengar cerita kalian. Like, share, komen pengalaman Anda. Disclaimer, konsultasikan dengan tenaga medis jika memiliki kondisi khusus atau sebelum membuat perubahan signifikan pada diet Anda atau orang terkasih.